Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach dan coaching. Bersama kami, saya sendiri Tuti Susilawati, rekan saya Martinus Paingan, juga Fingerus Mola. Selamat menyaksikan. Tiga. Selamat siang Pak Martinus. selamat siang Bu Guru. Ya. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabarnya hari ini. Oke, alhamdulillah ya. Oke Pak Martinus, saya ingin membicarakan proses coaching yang Bapak Martinus akan lakukan bersama salah satu rekan guru di sekolah Pak Martinus. Baik. Oke. Nah, sebelum Bapak melakukan coaching, saya sebagai observer atau pengamat akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama mungkin terkait rubrik penilaian. Oke. Nah, rubrik penilaian ini salah satunya yaitu sebagai Bapak sebagai sebagai coach harus memiliki prinsip seorang coach yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya Pak ya? Ya. Oke. Dan tentunya Bapak juga harus memiliki kompetensi inti atau melakukan kompetensi inti dari coaching yaitu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, juga menanyakan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Baik. Oke. Nah, yang selanjutnya Bapak juga jangan lupa melakukan proses coaching nanti dengan alur tirta. Ya. Nah, di mana alur tirta itu terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, juga tanggung jawab. Ya. Bisa dipahami ya Pak ya? Bisa. Nah, oke. Saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak. Tidak apa-apa ya? Ya. Oke. Nah, sebelum Bapak melakukan coaching, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya. Dalam kegiatan coaching yang akan saya laksanakan pada hari ini, kompetensi yang akan saya kembangkan ada dua, yakni mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan dengan teknik rasa. Oke. Ya. Lalu dari kedua kompetensi tersebut yang ingin Bapak kembangkan, kompetensi yang mana yang paling ingin Bapak kembangkan sekali? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah proses coaching ini, yakni mendengarkan aktif agar saya bisa lebih fokus dan dapat menggali potensi sehingga coach saya nantinya mendapatkan solusi dari permasalahannya. Oke, bagus Pak. Memang benar ya. Jadi mendengarkan aktif itu sangat penting pada saat proses coaching. Karena dengan mendengarkan, kita sebagai coach dengan mendengarkan aktif, kita dapat menggali potensi seorang coach sehingga coach itu dapat berpikir kritis dan pada akhirnya coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya tersebut ya Pak ya. Nah, yang terakhir, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Nah, apa indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses coaching nanti? Dalam proses coaching ini, indikator ketercapaian yang akan saya tuju yaitu saya dapat menerapkan alur tirta secara runtut, dan yang berikut saya dapat menggali potensi atau ide dari coach sehingga coach sendiri dapat menemukan solusi dari permasalahan yang coach hadapi. Oke, baik Pak. Semoga nanti pada saat proses coaching Bapak bisa melakukan coaching dengan alur tirta dengan baik dan proses coachingnya berjalan dengan lancar sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahan Pak ya. Iya, Pak. Oke. Sukses ya Pak ya. Semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Fir. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik Pak. Terima kasih Pak Guru sudah datang bersedia hadir pada hari ini untuk kita sharing-sharing sedikit. Iya. Sama-sama Pak Fir. Nah, jadi kita akan ngobrol tentang apa ini Pak Fir? Ini Pak, beberapa minggu ini saya ada sedikit yang mengganjal di hati saya tentang minat belajar anak di sekolah Pak.
Oke, kita mungkin berdialog tidak lama, sekitar mungkin 10 sampai 15 menit Pak. Apa tujuan yang ingin dicapai dalam sesi coaching ini? Tujuan yang ingin saya capai dari proses coaching kali ini, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, yaitu minat belajar anak pada materi PJOK yang rendah Pak. Bagus, bagus. Jadi apa sebenarnya tujuan akhir yang akan ingin Pak Fir capai? Jadi tujuan akhir yang ingin saya capai itu begini Pak. Saya ingin dari percakapan kita ini saya bisa menemukan solusi sehingga minat belajar anak dalam pelajaran PJOK terkhusus di materi-materi tertentu itu bisa meningkat Pak. Kurang lebih seperti begitu Pak. Berarti tujuannya adalah meningkatkan minat belajar pada materi-materi di PJOK Pak. Oh, seperti itu Pak. Nah, saat ini menurut Pak Fir, sebenarnya apa yang membuat Pak Fir mengalami kesulitan atau kendala dalam menemukan bakat dan minat? Jadi begini Pak, sejujurnya saya merasa kesulitan karena anak-anak itu cenderung lebih suka ke materi-materi tertentu saja Pak. Saya kasih contoh mungkin materi bola kaki, bola voli, basket itu mereka senang Pak. Tapi kalau di mata pelajaran kayak senam, atletik, terus kebugaran jasmani itu mereka cenderung masih ada tawar-menawar dengan saya gitu. Oh, jadi begitu Pak ya, kendaraan karena kegemaran anak-anak ini berbeda terhadap materi yang mereka pelajari. Iya Pak, seperti itu Pak. Lalu bagaimana Pak Fir menghadapi situasi tersebut? Sejujurnya sampai saat sekarang ini juga saya masih bingung Pak, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut Pak. Ya. Oke. Selanjutnya kita perlu merencanakan satu aksi. Nah, sekarang coba Pak Fir sampaikan secara apa adanya Pak. Mungkin saat ini Pak Fir sudah ada gambaran rencanakan untuk mencapai tujuan Pak Fir, yakni mengatasi kesulitan perbedaan belajar dan minat anak pada materi PJOK. Oke Pak, jadi sejujurnya saya sudah setelah kita ngobrol ini saya sudah ada terpikirkan ada beberapa hal yang saya sudah pikirkan, saya sudah rencanakan. Mungkin yang pertama itu saya melakukan refleksi diri terlebih dahulu Pak. Mungkin saya melakukan refleksi terlebih dahulu tentang metode atau model pembelajaran yang saya gunakan, apakah itu sudah baik atau belum. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya meminta kepala sekolah untuk melakukan observasi terhadap saya. Terus yang berikutnya lagi itu saya mencoba berbagi apa yang saya hadapi ini ke rekan sejawat saya di sekolah, komunitas belajar yang saya ikuti, termasuk MGMP di kabupaten. Bagus itu Pak, bagus. Jadi aksi yang Pak Fir rencanakan ini sudah sangat bagus menurut saya. Nah, lantas apa yang akan menjadi prioritas Pak Fir dalam rencana aksi tersebut? Yang menjadi prioritas utama saya itu seperti yang saya sudah sebutkan di awal tadi, mungkin yang pertama itu saya melakukan refleksi diri terlebih dahulu Pak. Refleksi akan metode pembelajaran atau model pembelajaran yang saya gunakan. Saya melakukan refleksi terlebih dahulu. Setelah itu saya meminta kepala sekolah untuk melakukan observasi terhadap saya. Apakah metode pembelajaran yang saya gunakan sudah pas atau belum? Apakah model pembelajaran yang saya gunakan atau belum? Terus apakah saya sudah mengajar sesuai kurikulum yang berlaku atau belum? Seperti itu Pak kurang lebih. Baik Pak, semangat Pak Fir. Nah Pak Fir, tidak terasa sepertinya kita berasal dari ujung jalan di siang ini, namun saya ingin menanyakan tahap akhir dari percakapan kita ini terkait tanggung jawab. Apa komitmen Pak Fir terhadap rencana yang sudah dibuat? Komitmen saya yang pertama itu saya ingin melakukan perubahan untuk meningkatkan minat belajar anak Pak. Jadi di situ saya memiliki motivasi tersendiri untuk saya lebih membuka diri, siap menerima kritikan, usul saran serta masukan dari teman-teman atau rekan-rekan sejawat, komunitas-komunitas belajar yang saya ikuti
maupun siswa sendiri Pak. Saya bersiap menerima masukan atau umpan balik dari mereka. Bagus sekali Pak Fir. Lalu siapa atau pihak mana saja yang dapat membantu Pak Fir untuk dapat menjaga komitmen tersebut? Yang saya minta untuk menjaga atau memantau saya kurang lebih seperti itu. Yang pertama tuh saya minta kepala sekolah sebagai atasan saya, itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin rekan-rekan sejawat saya. Saya meminta bantuan mereka untuk selalu mengingatkan saya, selalu memberikan motivasi kepada saya untuk saya bisa melakukan atau saya bisa melakukan metode-metode pembelajaran yang saya sudah rencanakan tadi Pak. Jadi saya meminta bantuan kepada mereka untuk terus memantau saya, apakah saya sudah melakukan atau belum. Mereka terus mengingatkan saya dan sebagainya, seperti itu Pak. Oke, luar biasa Pak Fir percakapan kita siang ini. Semoga Pak Fir sukses dalam menjalankan aksinya nanti, sehingga anak-anak boleh mendapatkan kegemaran mereka di dalam bermain, mempelajari PJK, dan dengan metode-metode yang Pak Fir sudah rencanakan, dan pembelajaran dapat meningkat Pak. Tetap semangat dan sehat selalu. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang Bu. Oke. Tadi bagaimana perasaannya pada saat proses coaching? Ya, perasaan saya setelah proses coaching hari ini sangat senang karena kegiatannya boleh berjalan dengan baik dan coach sendiri bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Oke. Tadi saya juga sudah membersamai Bapak pada saat proses coaching tadi. Saya juga sudah mencatat beberapa hal pada saat proses coaching. Namun saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Nah, untuk pertanyaan pertama ini Pak, apa Bapak sudah melakukan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian Bapak pada saat proses coaching tadi? Dalam proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Dan untuk kompetensi inti, tadi saya sudah mencoba mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi yang ternyata pertanyaan apa jawaban Bapak itu tadi sesuai juga dengan catatan saya selama proses coaching berlangsung tadi. Bapak sudah melakukan prinsip kemitraan, alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach sendiri dapat menemukan permasalahannya. Dan pertanyaan terakhir nih Pak ya Pak, sebelum Bapak sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah ini? Setelah proses coaching ini, kompetensi yang akan saya kembangkan ialah dengan cara yang lebih memahami bagi coaching lagi, sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, baik Pak, semoga kedepannya Bapak bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi, dan semoga kegiatan hari ini bermanfaat bagi Bapak, coach, juga saya sendiri sebagai pengamat. Oke, salam dan bahagia, semoga sehat selalu. Terima kasih.